Pesona Ustadz Tampan, Bab 35, Malam Pertama dengan Ustadz Tampan. Oh kamu lapar ya? Tidak bisakah kamu menunda rasa laparnya itu? Hahaha, aku juga lapar. Tapi lapar dengan hal yang lain. Goda Rizal sambil melepaskan mukena Sierra, gadis itu langsung menggelengkan kepalanya. Tidak bisa mas, perutku tidak bisa diganggu-gugat. Ini lapar sekali. Kamu tega membiarkan aku kelaparan, rengek Sierra. Iya, mau makan ke bawah atau aku ambilkan makan ke kamar? Kita makan berdua saja di kamar, Rizal menawarkan. Makan di sini saja mas, lagian kamu nyuruh aku pakai baju beginian sih. Jadi aku harus ganti baju dulu kalau mau keluar dari kamar, protes Sierra sambil menarik bajunya. Rizal hanya tertawa mendengarnya. Wajah Sierra yang sedang protes kepadanya terlihat sangat lucu. Sesekali tidak apa-apa sayang. Kan namanya juga malam spesial. Semuanya biar terasa berkesan, jawab Rizal sambil cengengesan. Tapi kapan kamu sempat beli baju beginian? Bukankah selama ini kamu tidak mau melakukannya dengan aku? Sekarang tiba-tiba udah ngegantung saja di kamar mandi. Padahal kan tadi sore wudhu buat asyar belum ada. Dan aku tidak kemana-mana sejak tadi. Jangan-jangan kamu memang sudah mempersiapkannya sejak lama ya mas? Mata Sierra mendelik mencurigai suaminya. Rahasia? Hehehe, aku ambil makan dulu ke bawah buat kamu ya. Tunggu sebentar. Rizal tidak menjawab pertanyaan Sierra. Dia berjalan cepat keluar dari kamar itu. Ah, Tuti, kamu malah menghindar lagi. Dasar, umpat Sierra. Ya Allah. Maafkan aku, suami sendiri masih aku katain begitu, ucap Sierra setelah mengatakan Tuti ke pasar suaminya. Dia merasa menyesal sendiri. Sierra mengambil sebuah jaket untuk menutupi tubuhnya. Dia merasa kedinginan karena AC di dalam kamarnya sudah nyala. Ada-ada aja, masih siang begini aku sudah disuruh pakai baju begini. Masa abis Isya mau langsung begituan? Aneh-aneh saja dia itu, semakin kelihatan kan aslinya, kalau dia juga otaknya mesum. Hahaha, Sierra tertawa sendiri, masih merasa geli dengan pakaian yang dia kenakan. Beberapa menit kemudian Rizal datang membawa satu piring makan dan satu gelas minum. Sierra langsung mengerutkan keningnya. Loh, mas kenapa kamu cuma ngambil satu? Kamu tidak makan juga? Tanya Sierra dengan wajahnya yang bingung. Aku sudah mengambil banyak. Kita makan dan minum dalam tempat yang sama saja. Kan kelihatannya lebih romantis. Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya untuk minum dalam gelas yang sama bagi sepasang suami dan istri. Ucap Rizal sambil tersenyum menggoda istrinya. Modus aja itu mah. Pasti kamu mau disuapin sama aku. Dasar manja, udah tua juga, ledek Sierra pada suaminya. Malah bilangnya begitu. Suamimu ini lagi mencoba menjadi lelaki yang romantis. Jadi tolong diberikan penghargaan, biar lebih semangat lagi belajar menjadi lebih baik, dan belajar menjadi suami yang lebih romantis. Hahaha, Rizal ketawa sendiri dengan apa yang dia katakan. Sierra memajukan bibirnya meledek Rizal. Aku masih aneh kamu bisa berbuat baik seperti ini. Biasanya kan kamu marah-marah sama aku. Ngapain kamu begitu? Kamu lagi ledekin aku, kamu lagi mengumpat di belakangku. Jangan pernah melakukan itu, aku tidak suka. Dan bla bla bla. Hahaha, kenyang sekali aku dicuekin sama kamu mas. Maunya balas dendam. Cuekin kamu balik. Kamu tahan gak kalau aku bersikap seperti itu? Ucap Sierra, wajahnya menirukan ekspresi Rizal ketika sedang berbicara. Jangan balas dendam dong, aku tidak kuat. Kalau harus dicuekin sama kamu, mendingan juga mesra-mesraan aja daripada marah-marahan. Hehehe, sahut Rizal dengan jujurnya. Dasar bucin akut kamu mas, Sierra mengatai suaminya. Ia tidak apa-apa,
Kan aku bucinnya sama istri sendiri. Sudah ayo makan dulu. Katanya tadi kamu lapar. Nanti makanannya keburu dingin. Cepetan duduk aku suapin makan. Perintah Rizal kepada istrinya. Sierra langsung duduk. Dan Rizal juga ikut duduk di hadapannya. Makan yang banyak, biar tubuh kamu cepat gendut lagi. Satu suapan diberikan oleh Rizal kepada Sierra. Setelah sendok itu keluar dari mulut istrinya, Rizal makan sendiri dengan sendok yang sama. Jangan mas, aku itu harus menjaga makan. Tubuhku tipe yang kalau makan banyak akan langsung menggemuk, dan nafsu makanku selalu tinggi. Kamu lihat aja dulu aku segede apa. Aku tidak mau gemuk seperti itu lagi, protes Sierra. Tidak apa-apa kalau sekarang kamu gemuk, malah akan semakin terlihat menggemaskan. Kamu makannya banyak, aku juga ikut makan banyak, supaya kita menggemuk bersama. Jadi tidak ada yang seling mengatai gemuk, kalau tubuh kita sama-sama kayak drum besar. Hehehe, Rizal kembali tertawa. Baru beberapa hari dia hidup bersama Sierra, hidupnya sudah terasa banyak perubahan. Wajahnya lebih sering tersenyum dan tertawa karena tingkah laku istrinya. Sierra memberikan warna baru dalam kehidupannya. Dia yang biasanya kaku, kini terbawa oleh kebiasaan Sierra yang ceria. Aku baru lihat kamu ketawa seperti itu, pasti kamu senang sekali ya. Ngebayangin kita berdua jadi drum besar, ucap Sierra sambil melihat kelakuan suaminya, yang tidak berhenti tertawa di hadapannya. Rizal langsung menghentikan tawanya ketika Sierra mengatakan itu. Dia sedikit merasa malu dan canggung kepada istrinya. Ekspresi wajah kamu itu yang selalu membuat aku ingin tertawa. Kenapa kamu bisa selucu ini sih? Rizal mencubit sedikit kedua pipi istrinya. Sakit mas? Aku lagi mengunyah makanan. Sierra pura-pura protes, tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Pria itu langsung terdiam, dengan senyuman yang masih mengembang di pipinya. Keduanya melanjutkan makan sampai selesai. Aku cuci tangan dulu ya. Kamu tunggu sebentar. Rizal berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Sierra langsung menganggukkan kepalanya. Dia duduk bersandar ke tempat tidur. Beberapa menit kemudian Rizal sudah keluar dari kamar mandi. Dia langsung tersenyum dan mendekati Sierra. Mas, perutku kenyang sekali, kita menonton televisi sebentar ya. Tidak baik juga, jika kita setelah makan langsung tidur. Lagian ini baru jam 8 malam. Aku tidak biasa tidur jam segini. Suasana mulai kembali canggung. Sierra langsung berdiri jalan ke depan televisi. Rizal mengikutinya dari belakang. Keduanya duduk di sebuah sofa di depan televisi. Mau nonton film apa? Aku carikan, tanya Rizal kepada istrinya. Apa saja mas, tapi aku sukanya yang lucu-lucu, daripada drama yang bikin nangis-nangis, ucapnya kepada Rizal. Pria itu langsung mencari film yang sesuai dengan yang diminta oleh Sierra. Ini saja ya, seru Rizal memperlihatkan apa yang akan mereka tonton. Sierra mengangguk pelan menyetujui apa yang disarankan oleh Rizal. Kini keduanya sedang duduk di sofa menonton televisi. Sebuah film sudah terputar di sana. Sierra fokus melihat tontonannya di televisi. Sedangkan Rizal malah fokus melihat istrinya tertawa sendiri di sampingnya. Sederhana sekali apa yang bisa membuat kamu tertawa. Setiap menit dan detik dalam hidupmu hanya ada keceriaan. Bahkan ketika kamu sedang marah-marah kepadaku, kamu akan tetap tersenyum. Beruntung sekali hidupku ini, bisa disandingkan dengan wanita sepertinya. Rizal menatap lekat wajah Sierra, tidak ingin sedikitpun wajahnya berpaling melihat ke arah yang lain. Ada apa mas? Kamu tidak suka film komedi? Itu lucu sekali loh mas, ucap Sierra dengan tawanya. Rizal masih menatap wajahnya. Perlahan wajahnya mendekat ke arah wajah Sierra. Gadis itu langsung mundur berusaha menghindar. Aku ngantuk, kita tidur ya. Tangan Rizal mematikan televisi di depannya. Kemudian dia mendekati Sierra.
bersiap untuk membopongnya ke tempat tidur. "Mau apa Maas?" tanya Sierra pelan. "Kita lakukan kewajiban kita sebagai suami istri. Perut kamu sudah kenyang, sudah menonton televisi selama 2 jam. Sekarang giliran kita menghabiskan waktu berdua." Sierra sudah berada di dada bidang suaminya. Dada Sierra mulai bergemuruh. Dia tahu Rizal sudah tidak bisa ditawar dan dihindari lagi. Pria itu seperti sedang kelaparan menahan hasratnya untuk Sierra. Sambil membopongnya, wajah Rizal mendekat ke arah wajah Sierra, perlahan mencium keningnya. "Aku takut Maas," cicit Sierra. "Belum aku apa-apakan kamu sudah merasa takut saja. Kita lakukan perlahan ya. Aku juga masih belajar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini, Allah jadikan keturunan yang baik untuk kita kelak." Dari kening ciuman itu turun ke bibir. Rizal menyandarkan istrinya ke atas tempat tidur, dengan kedua bibir mereka yang masih menyatu. "Aku mencintaimu sayang," bisik Rizal di telinga Sierra. Tangannya mulai tidak bisa diam, menjelajahi tubuh istrinya yang sudah halal untuknya. Sungguh tidak ada yang lebih indah selain hubungan suami istri yang sudah halal. Semua sentuhan, semua yang dilakukan malam itu menjadi sebuah pahala untuk keduanya. Rizal mencumbu istrinya dengan perlahan, tanpa menyakiti pasangannya. Setiap gerakannya membuat Sierra tersenyum nyaman. Dia ingin memberikan kesan yang berharga malam ini, yang membuat Sierra bisa melupakan masa lalunya yang buruk. "Mas masuk ya, jika sakit kamu bilang, Mas akan menghentikannya," ucap Rizal ketika akan melakukan penyatuan. Sierra menutup mata menahan rasa perih, rasa sakit yang dia rasakan. Sedikit pun dia tidak ingin mengeluh, meski ada rasa tidak nyaman yang dia rasakan. "Kamu menangis sayang, apa aku hentikan saja? Aku tidak ingin menyakiti kamu." Rizal tidak tega melihat wajah istrinya yang menahan sakit. Sierra menggelangkan kepala. "Aku tidak apa-apa Mas, lanjutkan saja." Lirihnya dengan suara bergetar, dia mencoba untuk kuat. Keringat bercucuran dari keduanya. Sebuah doa dipanjatkan Rizal, ketika cairan hangatnya keluar. Dia berharap akan lahir anak yang baik dari apa yang dilakukannya malam ini. Dinginnya malam tidak terasa oleh sepasang manusia yang sedang dimabuk cinta. Merasakan cinta halal yang indah, keduanya tertutup selimut, di bawah sinar rembulan yang mengintip di celah kamarnya. Waktu terasa cepat berlalu, saat mereka sangat menikmati detik demi detiknya kehidupan. "Sayang, bangun, sudah azan subuh. Kita harus mandi besar dulu," Rizal berbisik di telinga istrinya dengan suaranya yang merdu. Sierra membuka matanya, dia melihat suaminya sudah ada di sampingnya, sedang menatapnya dengan tajam. Sierra langsung membalas tatapan mata Rizal. "Ada apa Mas? Kenapa kamu melihat aku begitu? Apa ada yang salah dengan wajahku ini?" tanya Sierra sambil mengeriyitkan dahinya. Rizal sampai tidak berkedip masih terus menatapnya. "Hehehe, sudah azan subuh. Tumben sekali kamu belum bangun," seru Rizal pelan. Sierra mencoba menggerakkan tubuhnya. Dia merasakan badannya remuk, rasa perih masih dia rasakan. "Au, masih sakit ternyata Maas," cicitnya sambil meringis. "Mau aku bantu ke kamar mandi? Sepertinya kamu terlihat kecapean." "Aku dengan senang hati mau menggendong kamu," ucap Rizal menawarkan diri. Dia tersenyum dengan percaya diri. Sierra langsung menggelengkan kepalanya, menolak apa yang dikatakan oleh suaminya. "Tidak usah, aku bisa jalan sendiri. Tidak mungkin juga karena hal seperti ini doang aku jadi lumpuh tidak bisa jalan, tidak masuk akal sekali." Hahaha, Sierra tertawa sendiri dengan apa yang dia katakan. Dia sedang berusaha untuk duduk. "Baiklah, aku tidak akan memaksa untuk membantu kamu. Kamu kan juga kuat, iya kan?" ledek Rizal dengan wajahnya yang tersenyum menertawakan istrinya. "Tentu saja." Hahaha, Sierra berusaha berdiri, dan berusaha berjalan ke kamar mandi.
Rasa ngilu langsung dia rasakan. Gadis itu mengeriyitkan dahi, berhenti sebentar ketika dia sudah berjalan 2 langkah. Aish, kenapa rasanya bisa tidak nyaman sekali? Kupikir malam pertama ini enak, ternyata menyakitkan sekali, Sierra berkata dalam hatinya. Kenapa, kamu butuh bantuan aku? Rizal kembali bertanya. Sierra langsung menggelengkan kepalanya lagi, pura-pura baik-baik saja. Aku tunggu untuk salat jamaah subuh ya, ujar pria itu. Sierra hanya menjawab dengan anggukan kepala. Dia menahan sakitnya langsung masuk ke dalam kamar mandi. Hahaha, lucu sekali, jalannya sampai begitu. Dan itu adalah ulahku juga. Rizal menertawakan dirinya sendiri. Dia duduk di ranjang sambil membuka telepon genggamnya. Berita tentang dirinya masih menjadi trending di setiap akun gosip dan pemberitaan. Meski dia sudah meminta maaf, tetap saja yang menghujatnya masih banyak sekali di luar sana. Bahkan cacian yang kasar dia dapatkan. Rizal hanya menarik nafas panjang. Setiap kali membaca hal buruk tentangnya, hanya waktu yang akan mengubah semuanya. Ibarat kata, sebuah rumah yang telah dibangun sampai begitu megahnya, namun tiba-tiba harus runtuh karena sebuah musibah gempa, maka butuh waktu pula untuk membangunnya kembali menjadi rumah yang nyaman. Stop membaca semua berita ini Oza. Itu hanya membuat hati kamu tidak enak saja bukan? Semua tentang pilihan? Sekarang kamu harus memilih untuk tidak peduli dulu dengan semua pemberitaan. Umpat Rizal berbicara sendiri. Dia keluar dari media sosialnya, kemudian membuka aplikasi hijau di dalam telepon genggamnya. Ada satu pesan yang membuat dia teralihkan. Sebuah pesan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah memberikan kabar atau bahkan menyapanya. Assalamualaikum nak, ini Umi. Biasanya Umi tidak pernah sekhawatir ini kepada kamu, karena kamu ada di lingkungan yang baik. Kamu ada di keluarga abi kamu yang kuat dalam hal agama. Tapi berita yang muncul seminggu ini, sungguh membuat Umi khawatir dengan kamu nak. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Maafkan Umi dalam keadaan kamu sekarang. Umi tidak pernah ada untuk mendampingi kamu. Rizal terdiam hanya menatap layar teleponnya. Kemarin dia mengabaikan telepon dari ibunya. Kini dia hanya menatap kosong pesan dari wanita yang masih berstatus sebagai ibunya itu. Bagi sebagian anak, ketika terjadi sebuah perpisahan maka anak akan lebih dekat dengan ibu. Pasti seorang anak akan memilih tinggal dengan ibu. Berbeda dengan Rizal, dia melihat sendiri wanita yang telah melahirkannya itu bersama pria lain. Dan sampai sekarang hubungannya dengan ibunya belum membaik. Dia sudah memaafkan ibunya, namun belum bisa memperbaiki hubungan mereka. Ceklek, Sierra keluar dari dalam kamar mandi. Dia melihat suaminya sedang menatap layar teleponnya dengan wajah yang kusutnya. Ada apa? Kamu lihat-lihat berita di media sosial ya? Wajah kamu kok begitu? Rizal refleks langsung menyimpan telepon genggamnya lagi. Kemudian berusaha tersenyum ketika istrinya bertanya. Tidak apa-apa sayang, tadi sepintas lihat berita. Hehehe, Sierra mendekat, memakai mukenanya. Suaminya sedari tadi sudah siap dengan baju kokonya. Sini mendingan telepon genggamnya aku sita dulu. Biar tidak gatel lihat-lihat media sosial mas, sekali-kali kamu cuek saja. Jangan pedulikan omongan orang lain. Sierra kembali mengoceh. Aku mengerti dan aku juga paham. Tadi hanya sedikit penasaran. Hehehe, jawabnya sambil berusaha tersenyum dipaksakan. Padahal wajahnya Rizal juga terlihat kusut karena pesan dari ibunya sendiri. Bukan karena pemberitaan di media sosial, dia juga sudah berusaha bersikap bodoh amat dengan berita tentangnya. Beberapa menit kemudian keduanya salat berjamaah bersama-sama. Sierra duduk di belakang suaminya dengan penuh kehusuan. Dia menikmati bacaan salat suaminya yang merdu. Aku berharap hari ini adalah hari dimulainya kebahagiaan bagi keluarga kecil kami.
Tidak ada lagi kesedihan yang dirasakan, karena berada di titik bahagia seperti sekarang itu tidaklah mudah. Setelah mengucapkan salam, Sierra berdoa dalam hatinya, menatap punggung Rizal dari belakang dengan penuh rasa haru. Bagaimana tidak, orang yang hanya iseng dia lamar di media sosial ternyata adalah jodohnya sekarang. Takdir Allah memang selalu tidak terduga. Memberikan apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan. Rizal memimpin membaca zikir setelah salat untuk beberapa menit, kemudian memanjatkan doa bersama-sama. Gadis itu tidak bergeming, masih duduk dengan tenang juga di belakang suaminya. Semoga Allah selalu menjaga pernikahan ini, dan maafkan atas segala hilaf yang pernah saya lakukan ya Allah. Rizal mengakhiri doanya. Kemudian dia menengok ke arah Sierra saat ia sudah selesai berdoa. Gadis itu langsung mencium punggung tangan suaminya dengan penuh kasih sayang. Rizal seperti biasa membalasnya dengan mencium kening istrinya. Setelah itu, kedua mata mereka bertatapan. Ada apa, Mas? Kamu tidak sedang berpikir aneh-aneh kan? Aku tidak mau lagi melakukannya dulu ya. Ini aja masih sakit, ucap Sierra tiba-tiba, seolah mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh suaminya. Hahaha, aku belum bilang apa-apa juga. Kamu sudah menolak aku saja. Dasar, Rizal mencitak kening Sierra pelan. Aku kan tahu otak pria Mas, dan aku juga baca-baca di internet. Kalau pengantin baru biasanya kuat beberapa ronde. Apaan? Satu kali saja rasanya menyakitkan. Oce Sierra dengan polosnya. Seketika Rizal langsung tertawa sendiri mendengar apa yang dikatakan istrinya itu. Maunya sih begitu, gak usah keluar kamar sekalian malah sampai puas. Hehehe, sahut Rizal menanggapi perkataan istrinya itu dengan sebuah candaan dan dengan wajah yang genit. Tiba-tiba saja Rizal merebahkan kepalanya ke kaki Sierra yang masih tertutup mukena. Sebentar saja dengan posisi seperti ini, aku ingin melihat wajahmu terus, Rizal berkata pelan. Dia berusaha memejamkan matanya di atas paha Sierra. Bagaimana jadinya? Katanya mau lihat wajahku, tapi dia malah merem. Sierra merasa heran sendiri. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe.